Halo pemirsa DRK Lovers, kembali lagi di cerita Kulpi Kumar Bajewala. Sebelum menonton, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi. Terima kasih. Melanjutkan episode sebelumnya, di mana terlihat Mahabali marah kepada muridnya karena mereka telah dikalahkan oleh anak kecil. Mahabali mengaku kalah dan mengembalikan koin emas kepada Kulpi. Lalu Kulpi pun menerima berkah dari Mahabali. Sementara dengan Raju yang sedari tadi terus memperhatikan anak-anak, ia menelepon Sikandar dan memberitahunya bahwa Kulpi telah berhasil mendapatkan koin itu. Sikandar merasa sangat senang karena Kulpi dan Amaira telah lulus ujian. Di sisi lain, Sandi memberikan lagu baru Sikandar kepada Jimmy. Jimmy mendengarkan lagu itu dan ia pun berkata, "Sikandar telah membuat lagu yang sangat bagus. Lagu ini akan memecahkan rekor dan akan mengguncang tangga lagu. Sekarang aku akan membajak lagu ke seluruh dunia sebelum Mohsi dan Sikandar merilis lagu ini. Aku akan mendapatkan banyak uang, sedangkan Mohsi dan Sikandar akan bangkrut lagi." Kilas balik sebelumnya, Sikandar berkata kepada Sandi, Jimmy kaya karena telah mencuri lagu baru sebelum dirilis, dan Jimmy membajak lagu-lagu tersebut. Menjelang malam hari, terlihat Kulpi dan Amaira serta semua warga nampak berkumpul. Kulpi dan Amaira terlihat begitu senang karena Sikandar telah membelikan gaun baru untuk kedua putrinya itu. Ibu Himat pun memuji Kulpi dan Amaira karena mereka telah mengalahkan pegulat dengan kecerdikan mereka. Lalu Sikandar pun berkata, "Kalian berdua membuat ayah sangat bangga. Mengapa kalian pergi ke sana tanpa memberitahu ayah? Apakah kalian sudah tidak membutuhkan bantuan ayah lagi?" Kulpi pun menjelaskan kepada ayahnya Sikandar, "Ayah meminta kami untuk menjadi kuat dan melawan kejahatan, jadi kami berjuang untuk mencari solusi. Ayah telah mengajarkan kami bahwa ayah tidak akan selalu bersama kami, oleh karena itu kami harus menemukan cara untuk mengalahkan pegulat." Sedangkan Sikandar begitu senang mendengarkan penjelasan dari Kulpi. Sementara Sandi nampak ia sedang mencari bukti di laptop Jimmy. Tiba-tiba saja Sandi mendapatkan telepon dari Sikandar. Sandi berkata, "Aku perlu menemukan bukti." Sikandar pun menjawab, "Kamu harus membuat Jimmy percaya kepada kamu. Kamu harus memujanya." Sandi pun kaget saat melihat Jimmy berdiri tepat di belakangnya. Lalu Sandi pun berkata, "Aku akan membuat Sikandar mengemis di jalan. Aku akan membalas dendam kepada Sikandar." Jimmy merasa senang mendengarkan kata-kata Sandi. Sikandar menyadari bahwa Jimmy sedang bersama Sandi. Setelah itu, Kulpi dan Amaira menghampiri Sikandar. Mereka meminta Sikandar untuk melakukan puja. Sementara Sandi ia terus memuji ide Jimmy untuk memuluskan rencananya. Sandi pun bertanya, "Bagaimana kamu bisa melakukan semua ini? Aku juga ingin belajar." Lalu Jimmy pun berkata, "Aku sangat menyukaimu, tapi jangan pernah bertanya tentang bisnisku." Sementara di rumah petak, puja akan segera dimulai. Sikandar yang teringat akan kenangannya di masa lalu. Sikandar pun berpikir mungkin ini adalah perayaan Diwali untukku. Sikandar meminta Ibu Himat untuk membiarkan anak-anak menyalakan api pelita di puja. Ibu Himat pun berkata, "Bagaimana jika tangan anak-anak terbakar?" Sikandar pun menjawab, "Biarkan mereka belajar." Amaira dan Kulpi mencoba menyalakan api puja. Tiba-tiba Sikandar mendapatkan telepon dari Sandi. Sandi berkata, "Jimmy tidak mau memberitahukan gudang pembajakan kepadaku." Tiba-tiba Sikandar mendapatkan ide saat melihat Amaira menipu Kalti untuk mengakui telah menyembunyikan permen di dalam saku celana. Di tempat lain, Jimmy mendapatkan telepon dari polisi. Polisi berkata, "Anda telah melakukan pembajakan, Anda akan segera kami tangkap." Jimmy berkata, "Aku yakin seseorang ingin menakutiku." Lalu Sandi menjawab, "Jangan menganggap remeh polisi." Ternyata yang menelepon Jimmy itu adalah Raju. Raju menelepon Jimmy untuk menakuti Jimmy.
Setelah itu, Jimmy menelepon ke gudang pembajakan dan meminta anak buahnya untuk mengosongkan gudang itu. Setelah itu, Jimmy pun pergi ke gudang. Di sisi lain, Sikander mendapatkan pesan dari Sandy bahwa Jimmy telah pergi. Sikander pun pergi setelah mengisi daya baterai ponselnya. Kulpi yang curiga dengan gerak-gerik Sikander, ia melihat handphone Sikander ada yang menghubungi dan ia pun mengangkat ponsel Sikander. Sandy berkata tentang alamat gudang tanpa menyadari bahwa Kulpi yang mengangkat ponsel Sikander. Sikander yang melihat Kulpi sedang memegang ponselnya, ia pun terkejut dan mengambil ponsel itu dari tangan Kulpi dan pergi dengan tergesa-gesa. Sementara dengan Kulpi semakin curiga kepada Sikander dan ia pun memutuskan untuk mengikuti Sikander. Kulpi naik bajai untuk mengikuti mobil Sikander. Di sisi lain, Sikander dari tadi mengikuti motor Sandy yang menuntunnya ke gudang pembajakan Jimmy. Sikander telah sampai ke gudang itu dan melihat anak buah Jimmy untuk mengosongkan gudang. Mereka pun pergi dari tempat itu. Setelah itu, Sikander menelepon Sandy dan meminta Sandy untuk memeriksa apakah masih ada orang di dalam gudang tersebut. Lalu Sandy memeriksa dan memberitahu Sikander bahwa sudah tidak ada seorang pun di dalam gudang itu. Sikander langsung bergerak, ia pun menyiramkan bensin ke seluruh sudut gudang. Sementara Raju menyamar menjadi polisi dan menghentikan truk Jimmy. Raju menemukan CD bajakan dan menangkap mereka, lalu Raju memberitahu Sikander, "Aku sudah mendapatkan semua CD tersebut." Sikander pun berkata, "Sekarang kita akan menjual CD itu untuk menghasilkan uang." Kulpi yang dari tadi memperhatikan Sikander, ia pun terlihat begitu kaget dan syok melihat Sikander yang membakar gudang Jimmy. Tetapi Sikander tidak menyadari bahwa Kulpi ada di tempat itu, lalu Kulpi pun jatuh pingsan. Di tempat lain, Jimmy begitu terkejut saat mengetahui bahwa CD-nya telah disita polisi. Di saat bersamaan, Raju menelepon Jimmy. Raju pun berkata, "Jimmy, apakah Anda siap membayarku?" Jimmy pun menjawab, "Ya, tentu saja." Di sisi lain, terlihat Sikander ia merasa bersalah atas kejahatannya. Sikander meminum obatnya. Sikander teringat akan apa yang dilakukan saat ini demi kedua putrinya itu. Lalu Sikander melihat ke arah mereka tidur, namun Sikander tidak melihat Kulpi ada di tempat tidur itu. Dia pun panik dan akan pergi mencari Kulpi. Di saat Sikander membuka pintu, ia pun dikejutkan oleh kedatangan seorang polisi. Nah guys, sampai di sini dulu. Terima kasih.